Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya dimanapun berada, kembali lagi bersama saya di pembelajaran online ya, untuk mapel sejarah kebudayaan Islam kelas 8 ya. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, sejarah kebudayaan Islam secara online ya. Kita akan membahas bab yang pertama, yaitu Daulah Abbasiyah, membangun peradaban Islam. Oke, baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru doakan mudah-mudahan kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan tetap semangat dalam belajar. Baik, kita akan langsung masuk ke pembahasan. Kita akan membahas mengenai prosesi berdirinya dinasti Abbasiyah ya. Nah, perhatikan konsep berikut ya. Perhatikan peta konsep berikut, yaitu yang pertama, Daulah Abbasiyah, membangun peradaban Islam. Ya, ini materi di bab yang pertama. Nah, nanti kita akan bahas terbentuknya dinasti Abbasiyah. Nah, kemudian faktor berakhirnya dinasti Umayyah ya, yang menjadikan dinasti Umayyah itu berakhir. Kemudian faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, ini ya, sampai di sini. Kemudian selanjutnya kita akan bahas pula peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah ya, setelah dinasti Ayyubiyah Abbasiyah berdiri. Kemudian kita akan bahas perkembangan peradabannya. Kemudian ya, khalifah besar Daulah Abbasiyah dan prestasi Daulah Abbasiyah dalam membangun peradaban Islam. Oke, ini peta konsep yang akan kita bahas seputar Daulah Abbasiyah dalam membangun peradaban Islam. Baik, kita lanjutkan. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, ini ya, kita harus tahu bagaimana prosesi berdirinya dinasti Abbasiyah. Sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Nah, pada awal terbentuknya Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan. Beragam prestasi mampu dicapai pemerintah Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah Khalid bin Abdul Malik ya. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Oke. Setelah itu, kemudian Daulah Umayyah atau dinasti Umayyah mengalami kemunduran ya. Kemundurannya semakin tampak sepeninggal Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Nah, kemunduran itu semakin tampak, kekacauan terjadi di mana pertikaian internal keluarga tak terhindarkan. Ini adalah konflik pada masa dinasti Umayyah yang menyebabkan kemunduran ya, dinasti Umayyah itu sendiri. Baik, coba kalian amati gambar berikut ya. Ini di tahun 750 Masehi, Muhammad bin Ali mengajak masyarakat untuk mendukung gerakan ajakan ini, mengatasnamakan keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dinasti Abbasiyah ini masih keturunan saudara dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berasal dari keturunan Abbas, paman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Baik. Kemudian Abu Muslim Al-Khurasani ini adalah tokoh penting yang berhasil meramu gerakan sehingga masyarakat mendukung menggulingkan Daulah Umayyah. Ini gambaran ilustrasi Abu Muslim Al-Khurasani yang nantinya akan menjadi panglima perang ya, dinasti Abbasiyah. Sebelum dinasti Abbasiyah berdiri tentunya ya, karena mereka itu melakukan propaganda, mengumpulkan massa untuk mendukung berdirinya dinasti Abbasiyah.
Baik, faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Nah ini apa saja? Yang pertama adalah perpecahan internal keluarga dinasti Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Yang kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali. Ya, kelompok Mawali ini adalah kaum Muslim tapi non Arab. Ya. Kemudian kelompok Dahak bin Qais As-Saibani dan kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini adalah kelompok yang sangat mencintai Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Kemudian kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Ya. Kemudian wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad atau Khalifah terakhir Daulah Umayyah, ya, sering dikenal dengan sebutan Marwan II. Kemudian setelah kalah dapat dalam pertempuran di tepi Sungai Zab, di Zabhulu, ya, Irak, di tahun 132 Hijriah pada tahun 750 Masehi. Ini terjadi pertempuran yang sangat dahsyat antara Daulah Umayyah dengan Daulah Abbasiyah yang waktu itu dipimpin oleh Abu Abbas Asy-Syafah, ya, dan juga Abu Ja'far Al-Mansur. Oke, baik, kita lanjutkan. Prosesi berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, babak ketiga dalam drama besar politik Islam ditandai dengan berdirinya Daulah Abbasiyah. Mereka menyebut dirinya dengan daulah, menandakan sebuah era baru. Nah, ya, dan memang benar-benar menjadi era baru. Dinamakan Abbasiyah karena pendiri daulah ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, ya, yang tadi Pak Guru sampaikan di depan, yang merupakan dari paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Daulah Abbasiyah berkuasa dalam rentang waktu yang panjang selama 550 tahun atau 750 Masehi sampai 1238 Masehi. Berpusat di Baghdad, Irak, sebagai ibu kotanya. Wilayah kekuasaannya, ya, terbentang luas meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara hingga ke Eropa. Luar biasa sekali, ya, ini. Kemudian lembar sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas yang bernama Ali bin Abdullah. Ini adalah penggagas awal berdirinya dinasti Abbasiyah, ya. Sebagai sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia merasa yang paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Ya, Ali bin Abdullah kemudian melakukan propaganda. Propaganda ini mengajak massa, ya, yang anti terhadap Daulah Umayyah. Kemudian ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menanamkan gerakan propagandanya sebagai keluarga Bani Hashim. Ini keluarga Bani Hashim. Tetapi sebelum usahanya itu terwujud, Ali bin Abdullah kemudian meninggal di tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Perjuangan Ali bin Abdullah ini terhenti karena meninggal dunia. Apakah perjalanan berdirinya dinasti Abbasiyah berhenti? Tentu tidak, ya. Kita lihat. Ambisi Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya, yaitu Muhammad bin Ali. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya, ia menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Di kota Khurasan, Muhammad bin Ali mendapatkan dukungan dari pemimpin masyarakat Khurasan, yaitu Abu Muslim al-Khurasani. Ya, tadi gambar ilustrasinya di depan, seorang tokoh pemuda yang sangat gagah berani dan sangat berpengaruh di Khurasan. Namun Muhammad bin Ali lebih dulu wafat, ya, di tahun 127 Hijriah atau 745 Masehi.
sebelum cita-citanya meraih kekuasaan terwujud. Ya, kemudian Muhammad bin Ali pun meninggal dunia. Apakah berhenti perjuangan dinasti Abbasiyah? Tentu tidak. Ya, kita lihat lagi. Ibrahim bin Imam ya bertekad melanjutkan perjuangan para pendahulunya sepeninggal Muhammad bin Ali. Ya. Gerakan yang dilakukan Ibrahim bin Muhammad mendapat perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad atau Khalifah terakhir Daulah Umayyah dan menganggapnya sebagai ancaman negara. Untuk itu, ya, Ibrahim bin Muhammad pada tahun 746 Masehi, Ibrahim bin Muhammad ditangkap ya, oleh pasukan Daulah Umayyah dan wafat dalam pengasingan. Ya, ini adalah perjuangan Ibrahim al-Imam, ya, Ibrahim bin Muhammad yang berakhir di pengasingan. Kemudian apakah perjuangan kemudian lantas berhenti atau berakhir? Ya, tentu tidak ya, masih berlanjut. Nah, kemudian ya, wafatnya Ibrahim bin Muhammad membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar melakukan pemberontakan. Dibantu oleh Abu Muslim Al-Qurasani, Abu Abbas Asy-Syafah dan Abu Ja'far Al-Mansur. Ya, ini yang masih keturunan Bani Abbas ya, melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting Daulah Umayyah dan berhasil menguasainya. Keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa hingga ia terkepung di kota Damaskus, Syria. Nah, walaupun ia berhasil melarikan diri ke Yordania dan Palestina, Khalifah Marwan bin Muhammad tertangkap di kota Fustat. Nah, ini ya, tertangkap di kota Fustat, Mesir, dan wafat di sana. Dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah. Karena ya, Khalifah Marwan bin Muhammad atau Marwan II ini adalah khalifah yang terakhir dinasti Umayyah. Dengan demikian, maka kekuasaan sepenuhnya dikuasai oleh dinasti Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Nah, sejak saat itulah Daulah Abbasiyah berkuasa atau berdiri. Baik, sampai di sini ya. Tadi sudah paham ya bagaimana perjuangan dinasti Abbasiyah dalam mendirikan kekuasaannya. Ya, mulai dari awal sampai akhir terjadi pertempuran yang hebat di Zabhulu yang menyebabkan Marwan II akhirnya terkalahkan. Baik, tokoh penting dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah siapa saja? Yang pertama Ali bin Abdullah ya. Kemudian Muhammad bin Ali. Kemudian Ibrahim bin Muhammad. Kemudian Abul Abbas As-Safah. Ya, Abul Abbas As-Safah ini yang didaulat menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Kemudian Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, dalam perjalanan sejarah kelak akan menjadi khalifah yang kedua dinasti Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Baik, sampai di sini ya bisa dipahami. Ini adalah tokoh-tokoh pendiri dinasti Abbasiyah. Baik, selanjutnya coba kalian kerjakan latihan berikut ya. Yang pertama, sebutkan 3 faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang kedua, sebutkan 3 tokoh penting berdirinya Daulah Abbasiyah atau pendiri Daulah Abbasiyah. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Ali bin Abdullah untuk mendirikan dinasti Abbasiyah. Kemudian di kota manakah Marwan bin Muhammad tertangkap? Dan yang kelima, kenapa dinasti yang muncul setelah dinasti Umayyah dinamakan dinasti Abbasiyah? Atau kenapa kok dikasih nama Daulah Abbasiyah seperti itu ya? Dinasti Abbasiyah itu apa sebabnya? Baik,
Demikian yang Pak Hari sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya dengan baik bagaimana prosesi berdirinya Daulah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Kalau kalian kurang paham, silahkan bisa kalian putar lagi videonya dari depan. Oke? Ya, baik. Kemudian Pak Hari juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Oke? Kurang lebihnya minta maaf. Sampai jumpa di pembelajaran online berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.